Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua pernah mengalami yang namanya terlambat. Perbedaannya adalah seberapa sering kita terlambat, ada yang sering, dan pasti juga ada yang jarang. Kalau ada yang tidak pernah terlambat, itu hal yang luar biasa, Bapak Ibu. Satu hal yang kita sadari, bahwa keterlambatan itu pastilah membuat sesuatu hal yang tidak nyaman dalam kita. Jangankan kita mengalaminya, kita mendengarnya saja, itu bisa menimbulkan perasaan yang tidak nyaman. Apalagi kalau kata terlambat itu keluar dari seorang dokter misalnya. Coba kalau kita bayangkan seorang dokter berkata, "Maaf Pak, sudah terlambat." Coba dok, tolong dok, kami sudah berusaha, dana sudah kami siapkan. Tetapi kalau dokter itu berkata, "Maaf, sudah terlambat," itu akan mengandung arti yang sangat dalam sekali. Bahkan kata terlambat itu bisa mengandung arti yang harganya sangat besar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap pagi saya mengantarkan anak saya berangkat ke sekolah. Tentunya kami tidak ingin anak kami sampai di sekolah dengan keadaan terlambat. Untuk itu kami mempersiapkan semuanya terlebih dahulu. Tidak jarang kami harus bekerja sama untuk mempersiapkannya. Saya kadang mempersiapkan makanan, mempersiapkan sarapannya, mempersiapkan bekalnya, sedangkan istri mempersiapkan hal yang lainnya. Supaya apa? Supaya anak kami sampai di sekolah tepat waktu, tidak terlambat. Karena keterlambatan itu pasti ada konsekuensinya. Kami sebagai orang tua pasti tidak merasa nyaman. Dan anak kami yang terlambat pastilah mendapatkan teguran atau sanksi dari sekolahan. Nah, bagaimana jika keterlambatan yang terjadi itu terkait dengan persiapan kita dalam menyambut kedatangan Tuhan? Itulah yang ingin disampaikan pagi hari ini dalam Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Firman Tuhan. Perikopnya adalah gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama dan tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semua lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyak itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik
kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perumpamaan yang digunakan oleh Tuhan Yesus di dalam perikop ini adalah gadis-gadis bijaksana dan bodoh dalam sebuah resepsi perkawinan Yahudi. Dalam tradisi pada saat itu, mempelai laki-laki bisa datang sewaktu-waktu ke rumah orang tua mempelai perempuan. Setelah mempelai laki-laki datang, mereka boleh mengambil mempelai itu, lalu gadis-gadis dan segenap tamu akan menyambut mempelai laki-laki itu dan masuk dalam sebuah perjamuan pernikahan. Coba kita bayangkan Bapak Ibu bila dalam penyambutan itu para gadis tidak bersiap-siap dengan baik. Dan itulah yang terjadi pada perumpamaan ini. Dari 10 gadis yang bertugas, rupanya ada 5 gadis yang tidak membawa persediaan minyak untuk lampu yang mereka pergunakan. Dan pada saat mempelai pria datang, maka 5 gadis itu tidak mempersiapkan dirinya dengan baik dan akhirnya terlambat. Mungkin mereka bisa mencari, membeli minyak, tapi semua sudah sangat terlambat. Mereka bisa mendapatkan minyak, tetapi tidak bisa mendapatkan kesempatan lagi untuk mengikuti perjamuan pernikahan tersebut. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa hidup yang kita jalani saat ini adalah kesempatan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita untuk bersiap-siap menyambut kedatangan Tuhan. Bahwa kedatangannya kelak itu sesungguhnya adalah suatu hal yang menyempurnakan keselamatan yang kita sudah terima saat ini. Tapi bagaimana kita bisa mempersiapkan semua itu? Siapkah kita saat mempelai pria itu datang? Siapkah kita saat Tuhan Yesus datang? Sudahkah kita menyiapkan diri kita? Sudahkah kita menyiapkan saudara-saudara? Sudahkah kita menyiapkan orang tua kita? Sudahkah kita menyiapkan orang-orang terdekat dengan kita? Saya percaya Tuhan menempatkan kita dimanapun memiliki maksud dan tujuan yang mulia di dalam hidup kita. Tuhan menginginkan kita, selain kita siap, kita juga bisa mempersiapkan orang lain. Tangga kita, saudara kita, orang-orang yang terdekat dengan kita. Supaya keselamatan itu sungguh-sungguh nyata. Bukan hanya kita sendiri yang mengalami, tetapi orang lain juga tidak mengalami keterlambatan pada saat Tuhan datang untuk kali yang kedua.
Amin.